Mari kita niatkan hanya untuk mencari ridho karena Allah Subhanahu wa taala. Karena mencari ilmu itu suatu kewajiban. Yang mana tadi kita sampaikan di mukaddimah tadi di dalam surat Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu melakukan suatu perbuatan yang kamu tidak tahu ilmunya. Jadi kalau suatu perbuatan tidak disertai ilmu, itu muspro di hadapan Allah. Makanya bertahap, step by step, tetap kita harus mencari ilmu. Dan setelah mendapat ilmu harus disampaikan. Orang yang tidak berilmu itu dosanya dua, kata Ustaz Aziz. Menjalankan perbuatan itu dan ilmu dia berdosa. Menjalankan perbuatan tidak ada ilmu itu berdosa. Dan juga dosa yang kedua tidak menuntut ilmu. Karena apa? Allah sudah memfasilitasi. Berupa apa? Inna sam'a, pendengaran. Allah itu semengkasih sudah memberi pendengaran untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Wal basoro, dan penglihatan. Kita masih diberi penglihatan yang sempurna. Bisa melihat yang hitam, yang putih, apalagi yang merah. Yang biru tidak patek kelihatan. Pemana sing abu-abu, ketok. Tapi yang merah itu sangat kelihatan. Makanya kita sudah diberi mata ini untuk melihat ayat-ayat Allah juga, yaitu Al-Quran. Wal fu'ada, kita sudah diberi hati. Jadi fasilitas itu ada 3, pendengaran, penglihatan, dan fuad, hati. Kita sudah diberi hati untuk menggerakkan suatu usaha, untuk menuntut ilmu itu. Nanti kita itu sudah diberi 3 ini. Kalau 3 ini tidak sampai gunakan dengan semestinya apa yang diinginkan Allah, Allah akan tuntut itu nanti di akhirat. Apa tuntutan Allah? Kulun ulaika kana anu mas'ula, dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Kok gawe apa pendengaranmu, kupingmu kok gawe apa di dunia? Penglihatanmu di dunia kok gawe apa? Hatimu di dunia kok gawe apa? Itu sudah ada fasilitas, semua orang itu sudah diberi fasilitas. Tidak ada yang dibedakan sama Allah. Maka dari itu mudah-mudahan di kajian Dirosah Syar'iyyah ini kita bersama-sama untuk mengaji ilmu Allah, dan nanti harus kita amalkan apa yang telah kita dapat, dan setelah itu harus didakwahkan. Intinya, jadi kalau sampean sudah punya ilmu ya harus wajib dakwah. Dakwah tidak harus di sini, dakwah di keluarga, dakwah pada teman, secara persuasif boleh. Dakwah itu tidak harus di majelis forum seperti ini, tidak harus. Tapi enak naik majelis dakwah di majelis ini forum oleh yake, maksudnya itu langsung sadelan oleh. Tapi naik persuasif satu-satu ya oleh mediti. Karena apa? Suatu ilmu yang disampaikan dan ilmu itu dilakukan orang, kita mendapat jariah, tidak mengurangi pahalanya orang tersebut. Maka dari itu kita tetap harus bersemangat dalam menuntut ilmu, dan tujuannya harus berdakwah nanti. Setiap individu itu wajib berdakwah. Teman-teman, kita tidak mengulas panjang karena tema kita ini agak panjang juga, hanya berapa ya, 22 slide kalau nggak salah ini. Ini saya mengambil tema menyempurnakan ketakwaan. Ini mengambil copy paste mas, ini buatan kulo. Hanya mengambil kita ada. Ini temanya Ustadz Aziz kita ambil ini. Jadi menyempurnakan ketakwaan. Nah, ketakwaan itu apa? Apa kita ketahuan takwa kita belum sempurna? Hati kita introspeksi diri, takwa kita itu sudah sempurna apa belum? Karena apa? Kalau orang sudah bertakwa itu semuanya itu akan beres. Ini surat napa niku? Al-Anfal ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana
wa yukaffir ankum sayiatikum wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu dzul fadlil azim. Baik, kita masuk ke tema malam ini. Kita mulai dalam surat Muhammad, surat 47, ayatnya yang ke-33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ati'ullaha, taatlah kalian kepada Allah, wa ati'ur rasul, dan taatlah kalian juga kepada Rasul utusan Allah. Arti kita diperintah Allah bagi orang yang merasa beriman. Bagi orang yang merasa beriman, kalau mengaku beriman, apa tugasnya? Ati'ullaha, taati Allah. 100% taat pada Allah. Apa yang disyariatkan kepada kita itu harus wajib ditaati. Tidak boleh ada yang diingkari satupun. Satu ayat pun tidak boleh diingkari. Watiur Rasul, dan harus taat, tunduk total kepada Rasul Allah juga. Nanti konsekuensinya orang beriman itu ya ini, atiullah wa atiur Rasul, gampang aslinya. Hanya dua. Taat pada Allah, mbak taat Rasul, tapi isinya wakeh. Hanya ini secara global aja, taat pada Allah. Apa taat pada Allah itu? Ya mentaati syariatnya Allah, tidak ada mana. Karena orang bertakwa itu definisinya tarkul ma'asi wala tarokal ahad. Arti takwa itu sebenarnya itu meninggalkan semua maksiat dan tidak meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu takwa. Kula mundut ngene kitab Tajul Arus. Arti takwa niku Tajul Arus karangane Ahmad Ibnu Athaillah, sing ngarang Ibnu Al-Hakim Al-Hikam niku Ibnu Athaillah juga mengarang kitab namanya Tajul Arus. At-taqwa, hakikatul takwa, hakikat takwa yaitu tarkul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan, wala taroka ahadu, dan tidak meninggalkan satupun apa yang diperintahkan oleh Allah. Semua syariatnya dijalankan. Karena ini surat Al-Baqarah ayat 85 di ujung ayat itu, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din. Apakah kalian mengimani sebagian kitab dan apakah kalian juga mengkufuri sebagian kitab? Artinya ada hamzah istifham di sini, jangan kamu imani sebagian kitab dan jangan kamu kufuri. Totalitas wilayatu fillah harus 100% diimani, tidak boleh satupun. Itu namanya taat. Dan juga taat kepada Rasul. Karena Rasul itu wakilnya Allah. Karena Allah kan tidak mungkin menyampaikan kepada kita. Beda nopo. Beda makom. Tidak cocok, tidak nyambung. Makanya Allah punya perwakilan namanya Rasul. Rasul juga itu harus melalui malaikat Jibril. Sampaikan dari malaikat Jibril, tidak harus. Karena apa? Tidak nyambung. Manusia itu interaksi antar manusia, bener interaksi antar malaikat, bener interaksi kali jin. Manusia normal itu nggak interaksi sesama manusia, bener usah sing berlebih, bener usah sing berlebih. Cukup dengan manusia dengan manusia. Dan yang ketiga adalah ada lam nahi ini, wala tubtilu. Wala tubtilu, dan jangan kalian batalkan. Artinya niku tubtiluna, asalnya tubtiluna karena diwaca nasab. Wala tubtilu, nune dihilangkan, hatfun nun namanya. Wala tubtilu, dan jangan kalian batalkan. Apa yang dibatalkan? A'malakum, amal-amal kalian.
Sampean berbuat, ojo dibatalno perbuatan itu. Jangan kalian batalkan pahala amal-amal kalian, maksudnya. Hati amale pahala ya ojo dibatalno. Setelah kita berbuat, setelah kita sholat, setelah kita berpuasa, bekerja, jojok sampai dibatalno, dihapus amal itu. Dihapus dengan apa? Dan tafsirnya ngene. Ini kelanjutannya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, atiullah wa atiur rasul, lamma bayyana halal kufar, setelah Allah menjelaskan, bayanai menjelaskan halan keadaan orang-orang kafir. Setelah dari ayat sebelumnya Allah menjelaskan orang-orang kafir, maksudnya itu. Arti menjelaskan orang-orang kafir itu ya apa? Allah memerintahkan amarul mukminin. Allah memerintahkan orang-orang yang beriman. Apa? Biluzumit ta'ah. Biluzumit ta'ah. Untuk konsisten dalam taat. Nanti tetap konsisten taat pada Allah dan taat kepada Rasul. Walaupun apapun halangannya. Itu namanya taat. Harus diperintah Allah amarul mukminin. Allah memerintahkan orang-orang bermukmin. Berarti perintah dalam kaidah fikih itu al aslu fil amri lil wujub. Perintah itu menunjukkan hukum wajib. Artinya ngoten. Apa yang diwajibkan? Biluzumit ta'ah. Untuk konsisten dalam taat. Fi awamirihi. Dalam segala urusan. Segala perintahnya Allah. Kepada Allah kembalinya. War rasul, dan taat kepada Rasul, konsisten taat kepada Rasul fi sunanihi, dalam sunah-sunahnya. Lanjut mawon ya, boten talu-talu. Ini tafsirnya wala tubtilu a'malakum, yang dimaksud wala tubtilu a'malakum yaitu ai hasanatikum. Yaitu ainu maksudnya yaitu penjelasannya hasanatikum, kebaikan kamu, kebaikan kamu bil ma'asi, dengan maksiat. Nanti jangan kau hapus kebaikan kamu dengan melakukan maksiat. Maksudnya ngoten. Paham nggih? Qalaul Hasan, diceritakan oleh Hasan, wa qalal Zuhri, dan diceritakan oleh Zuhri bil kabair. Yang dimaksud hasanat di sini adalah al-kabair. Maaf, al-ma'asi maksudnya. Yang dimaksud al-ma'asi yaitu al-kabair, yaitu dosa-dosa besar. Meninggalkan sholat itu dosa besar. Pun dipikir gampang. Meninggalkan puasa Ramadan itu juga dosa besar. Semua yang diwajibkan itu kalau ditinggalkan berdosa, dosa besar. Dan banyak-banyak dosa yang lainnya. Ibnul Jurayj menyebutkan bahwa maksiat itu adalah birria. Ro'a, asalnya teko ro'a, birria. Kepingin didelok. Maaf. Nggih, kepingin didelok, ro'a akan melihat. Birria, ria. Kepingin didelok. Wah, suatu perbuatan, ngamal. Ngelakoni, wah, sholat. Korek diderok Pak Karmani celang ditukar sego mamane pengen didelok bawa mara tuwane cek ketok soleh ini kebetulan asal niki akan menghapus dosa menghapus amal-amal kita yang baik, menghapus umpamane ngaji enak hanya kepingin dilihat orang ya kalau pahala ngaji ndak oleh, ndak dapat. Karena apa? Riak, kepingin dilihat. Wasum'ah, kepingin didengar. Wah, didengar Pak Adire amalnya wakeh, Pak Adire wakas, kepingin didengar orang. Ngomong duwena-enano, ngaji qiraat diwenano ya oleh dilantun, tapi niate itu yang menjadi masalah. Sampai ngaji diwenano itu boleh, bagus, berpahala. Tapi nek niate kepingin didengar, niku pahalai mboten enten, bahkan menjadi dosa. Karena ini Ibnu Jurayj juga menyatakan seperti itu.
Kemaksiatan seperti ini al-kabair ini adalah sum'ah, termasuk ingin didengar. Wa qala al-Muqatil, dan diceritakan oleh Muqatil wasamali bil manni. Ini hanya penjelasan aja, ini bil manni itu mengungkit-ungkit nih loh. Amali diungkit, wa khitabu liman kana yamunnu ala nabi, ada sahabat dulu itu mengungkit-ungkit amalnya yang pernah diberikan kepada Rasul. Ini ada sebagai contoh saja. Wa fihi isaratun, dan di dalam isyarat ila annal kabair, bahwa sesungguhnya dosa-dosa besar yaitu tahbitut ta'ah. Dosa besar itu bisa menghapus ketaatan kita kepada Allah dan ketaatan kita kepada Rasul. Jadi dosa besar pun disepeleno, ini bisa menghapus ketaatan kita kepada Allah dan juga ketaatan kepada Rasul. Hati-hati. Wal ma'asi, dan kemaksiatan apa itu? Tukhriju anil iman. Nek wong senengane bermaksiat, tukhriju, bisa mengeluarkan anil iman, dari iman. Dari iman coplok. Begitu melakukan kemaksiatan, imannya lepas, tidak punya iman. Ini yang dimaksud. Nanti mau bareng-bareng kita introspeksi diri, kita perbaiki diri, terutama kita saya berwasiat pada diri saya sendiri, karena saya masih dalam proses untuk perbaikan diri. Karena apa? Yang saya sampaikan tadi adalah orang itu kalau sudah mendapat furqan itu gampang kami Allah. Ya ayyuhalladzina in tattaqullaha yaj'al furqana. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberi furqan. Furqan di sini di Ibnu Katsir dijelaskan bisa membuat kesuksesan dunia akhirat. Wa yakhruju yaktasib, bisa mengeluarkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, dan bisa mengeluarkan dari semua perkara-perkara. Nanti perkara-perkara itu sudah keluar kalau kita taat, kalau kita takwa. In tattaqullaha yaj'al furqan. Setelah Allah itu memberi furqan, wa yukaffir ankum sayiatikum. Allah akan menutup segala keburukan sampean. Dari yang dulu, dosa-dosa dulu, Allah yang menutup aibnya. Dan dosa-dosa yang akan datang, aib yang akan datang itu Allah yang menutup. Karena terjaga. Orang bertakwa itu terjaga. Dan setelah dijaga oleh Allah, apa yang Allah teruskan, ini tugasnya Allah. Wa yaghfir lakum dunubakum. Allah akan mengampuni semua dosa. Hati pun khawatir. Yang dulu kita berdosa, pendosa, tidak usah khawatir. Allah itu Maha Pengampun. Yang penting syaratnya adalah takwa. Tidak ada yang lain. Takwa itu artinya ya menjalankan syariat Allah. Kalau kita tidak menjalankan syariat Allah, itu bukan orang bertakwa namanya. Kan banyak syariat-syariat Allah yang tidak bisa ditegakkan sekarang. Ya, perintah sholat, sampean lakoni. Perintah zakat, sampean lakoni. Perintah memotong tangan dilakoni? Enggak. Asariku wasarikotu fa'aktau aidihim. Nek ono maling lanang, ono maling wedok utawa wedok, fa'aktau, potong. Apa yang dipotong? Aidihim, tangannya. Tapi tidak terlaksana karena apa? Karena tidak ada negara yang menerapkan syariat. Itu tugas negara. Apa oleh ono maling kene dipotong, ayo desa yang potong. Ya berdosa semua orang desa. Enggak bisa. Harus ada negara yang menerapkan syariat Islam ini. Karena posisi sekarang ini syariat tidak sedang ditegakkan, mari berlomba-lomba untuk memperjuangkan. Maksudnya ngoten. Setidaknya itu ada celah. Allah akan mengampuni dosa kita. Karena menjalankan syariat itu fardu kifayah. Menjalankan sholat fardu ain, tapi kaya sing fardu kifayah niki fardu kifayah niki. Nek zamane sekolahku nek fardu kifayah niku maksude
Setelah perbuatan itu selesai dikerjakan, gugur semuanya, tidak ada dosa. Tapi kalau perbuatan ini, perintah ini tidak dilaksanakan, berdosa semuanya. Contoh nih, gampangannya tiap hari ada orang meninggal. Wajib umat Islam itu merawat jenazah itu. Jenazah muslim itu wajib. Itu hukumnya fardu kifayah, bukan fardu ain. Artinya kalau sudah ada salah satu yang mengerjakan dan juga disolati, dimandikan, dikafani, disolati dan dimakamkan, itu selesai, kita tidak ada dosa. Tapi kalau ada pencuri belum dipotong tangannya, sampai sekarang kita berdosa. Bahkan tiap detik kita merasakan berdosa, karena setiap detik ada pencuri. Makanya monggo, syariat ini harus kita perjuangkan. Karena Allah ini, kalau kita taat pada Allah, kita memperjuangkan apa yang disyariatkan oleh Allah. Kita lanjut. Wan Abi Aliyah, dari Abi Aliyah, kanu yarawna annahu la yadurru ma'al islami dambun. Kanu dulu orang-orang para sahabat, maksudnya yarawna, memandang, annahu, sesungguhnya al-kabair tadi, la yadurru, tidak ada kemudorotan ma'al Islam, bersama Islam. Apa itu dambun? Dianggap tidak berdosa. Dulu sahabat itu memandang, masuk Islam, memandang dosa besar itu al-kabair itu tidak ada mudorote terhadap Islam, bahkan merasa tidak ada dosa. Selanjutnya hatta nazalat hadil ayah, selanjutnya sehingga turunlah ayat ini. Fakhofu, langsung sahabat itu takut. Fakhofu niku al-kabair, terhadap perbuatan dosa besar ini. Berarti begitu ayat turun, sahabat itu sami'na wa atona, langsung merasa takut dengan dosa besar ini dan tidak akan mengulangi lagi. Karena apa konsekuensinya? Antuh bitol a'mal, karena bisa menghapus pahala amal. Jadi sahabat itu langsung paham. Begitu ada ayat itu langsung paham, langsung sami'na wa atona, boten dinyang, boten kaya kula menyang dhisik ya. Dinyang ae gak cocok Indonesia gak cocok go lebani. Wis umume wong lebani ku ngene. Wis cukup ngene ae. Jare surat Al-Baqarah, qalu qulubuna gulf. Wis aku cukup samene ae. Iku wong saiki wis cukup ngene ae lah. Qalu qulubuna gulf. Enggak ada kemajuan, itu enggak ada. Karena sudah merasa wis cukup. Dianggap perintahnya Allah itu enggak enggak ada artinya. Enggak dianggap, enggak ada konsekuensinya kalau enggak menjalankan itu. Kita lanjut. Wa qala al-Muqatil, dan diceritakan oleh Muqatil, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, idza asaitumur rasul, apabila kalian mendurhakai rasul, durhakan itu apa? Tidak taat. Rasul merintah ini sampai tidak taat, itu durhaka. Padha karo durhaka terhadap orang tua juga. Idza asaitumur rasul faqad abtaltum a'malakum, maka sungguh abtaltum, kalian telah membatalkan a'malukum, pahala amal kalian. Nek jenengan iku mboten taat atau durhaka kepada Rasul, sungguh kalian itu membatalkan atau menghapus pahala kalian. Hati-hati nih, hati-hati. Apapun yang diperintah Allah dan Rasul itu wajib kita laksanakan. Wilayatu fillah 100%. Nah, yang lain. Kalau bisa belum kita laksanakan, ya step by step. Kalau memang itu tidak bisa melaksanakan karena harus ada negara tadi, ya memang kita harus perjuangkan. Harus kita itu di dalam kubu perjuangan. Harus ada yang kita perjuangkan. Nanti dituntut Allah, selalu sudah memperjuangkan.
Ya karena negara tidak bisa menerapkan. Tapi kita sudah perjuangkan, ya Allah. Tidak dituntut sampai minggu nanti. Karena sudah ada perjuangan. Dan itu pahalanya kalau bisa ditegakkan, pahalanya luar biasa. Mendapat pahala jariah kayak pahalanya sahabat itu tidak ada yang mengalahkan pahalanya sahabat. Sama dengan lakoni apa sahabat oleh. Jadi ini posisi kita itu posisi yang sedang hampir sama di dalam kondisi Rasul itu hidup. Di dalam kehidupan Rasul. Di mana pada posisi yang pada waktu itu syariat tidak ditegakkan. Masih proses perjuangan untuk menegakkan syariat. Memang belum ada syariat ditegakkan, tapi Rasulullah memperjuangkan. Begitu Rasulullah memperjuangkan, Allah menolong. Makanya kita harus berjuang, pasti Allah akan menolong. Kalau tidak ada berjuang, tidak mungkin ada pertolongan. Itu sunatullah ngoten. Nek sampean tidak kerja, ya gak ada apa-apa. Itu sunatullah ngoten. Lanjut. Am lahum syuraka'u syara'u lahum. Loh. Apakah mereka syuraka'u bersekutu syara'u terhadap syariat-syariat mereka lahum minad din, bagi mereka dalam agama mereka, malam ya'zam bihillah, padahal Allah tidak memberi izin. Apakah mereka itu bersekutu melaksanakan syariat-syariat yang mana Allah itu tidak memberi izin? Hati-hati nih, dalam surat Asy-Syura ayat 21. Apakah mereka itu berserikat atau bersekutu terhadap syariat-syariat mereka dalam agama mereka, padahal Allah tidak memberi izin? Allah tidak mengizini, karena itu bukan syariat Allah. Syariat kapitalis, syariat demokrasi, itu bukan syariat Allah. Mereka sedang memperjuangkan, mempertahankan minaddin dalam agama. Ad-din ini adalah aturan. Artinya itu aturan. Dalam aturan mereka. Termasuk agama, demokrasi itu agama. Kapitalis itu agama. Karena apa? Demokrasi itu aturan. Dalam bahasa Arab, ad-din itu kalau saya dilihat di kamus, ad-din itu adalah aturan. Atau boleh dikatakan agama. Agama itu aturan itu. Apa aturan itu? Syariat maksudnya itu. Demokrasi itu mempunyai syariat demokrasi. Kapitalis mempunyai syariat kapitalis. Islam mempunyai syariat Islam. Terus sampe Islam kok gak gelem syariat Islam ayo. Lucu nih. Kulu bunagul. Aku cukup sampe wis. Aku semelok iki ae. Hati-hati nih kuku. Ini surat Al-Baqarah zaman lihat. Apa maksudnya? Maksudnya hum la yattabi'una ma syara'allahu laka minad dinil qawim. Yaitu mereka tidak mengikuti apa yang disyariatkan Allah bagiku minadim dari agama al-qaumi kaum. Yaitu yang dimaksud ayat tadi, yang dimaksud amlahum syuraka'u syara'u lahum dalam surat Asy-Syura 21 niki, yaitu orang yang mereka tidak mengikuti apa yang disyariatkan Allah. Allah sudah memberi syariat tapi tidak dilaksanakan, berarti orang itu bersekutu kepada selain Allah. Karena hanya dua, nek mboten bersekutu dengan Allah, ya bersekutu dengan iblis. Wis kan maneh. Nek gak milih Allah ya milih iblis, ngono tok. Mboten enten yang lain. Nek gak swarga ya neraka, ndak ada di tengah-tengah. Mboten enten. Nek mlebu swarga ya swarga, nek mlebu neraka ya neraka. Mboten enten tengah-tengah, itu pilihan. Sampeyan milih syariat Allah apa syariat iblis? Gak ada mana niku, gak ada pilihan. Ini sebuah tawaran yang ditawarkan oleh Allah. Sampean bebas memilih, karena itu sampean. Tapi kalau sampean memilih, itu namanya mukhayyar. Dalam kitab Nasihat Tahyud dan Ahnaf Yani, kalau mukhayyar itu sampean dituntut, dimintai pertanggungjawaban. Tapi kalau musayyar, tidak dituntut sampean, karena sampean tidak bisa berbuat apa-apa.
Contohnya Mas Hanif kok lanang. Ya gak mungkin ambil lah apa nih kon biyen kok lanang. Ya dibalik ambek Hanif Allah. Ya sampean apa Allah aku sampe dadi lanang. Niku musayyar kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau mukhayyar bebas memilih. Sampean milih taat pada Allah apa taat pada iblis. Itu pilihan. Terserah jenengan. Bal yattabi'una ma syara'a lahum, akan tetapi mereka mengikuti ma syara'a lahum, apa yang disyariatkan kepada mereka. Apa syariat mereka? Sayatinahum, yaitu syariat-syariat setan, iblis. Yaitu siapa iblis itu? Minal jinni wal ins, dari golongan jin dan golongan manusia. Berarti mereka itu mengikuti apa yang disyariatkan oleh iblis dari golongan jin dan golongan manusia. Ini maksudnya ayat surah 21 nih. Ini tafsirnya nih. Ini Al-Qurtubi mendingin. Selanjutnya kita masuk ke surat An-Naba, surat 78 ayat 18. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Yauma yunfakhu, pada hari itu, yunfakhu, ditiup. Ini menggunakan yunfakhu, bukan yunfikhu. Yunfakhu niku yaitu majhul nih, kalimat pasif yang diartikan di. Fis-suri, ditiup sangkakala, fatatuna afwaja, pada hari itu yaitu hari kiamat nanti, ditiup sangkakala kedua maksudnya, fatatuna afwaja, mereka datang afwaja, berbondong-bondong, berkelompok-kelompok. Berarti menikahnya setelah ditiup oleh malaikat Israfil sangkakala, manusia itu datang berkelompok-kelompok. Ono kelompoknya dewe-dewe, kelompoknya dirasa syariah mungkin ngoten, kelompoknya sinten malih. Tapi Nabi ini menjelaskan boten-boten. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Ini ada hadisnya dari Mu'adz bin Jabal. Waruya min hadis Mu'adz bin Jabal, dan telah diriwayatkan dari hadis Mu'adz bin Jabal. Qultu, saya bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita qaulallahi ta'ala, tolong jelaskan tentang firman Allah ini, yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Mu'adz bin Jabal itu datang kepada Rasulullah karena Rasulullah telah menyampaikan firman-Nya ini. Mu'adz bin Jabal belum jelas, tanya kepada Rasulullah, tolong jelaskan ya Rasulullah, ara'aita qaulallahu ta'ala, tolong jelaskan padaku ya Rasulullah tentang ayat ini, yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bersabda. Nah, Nabi ini bersabda nggih. Nek Allah berfirman. Nek sahabat dia berkata, nek Nabi harus bersabda, harus dibedakan. Ya Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz bin Jabal, laqad sa'alta an amrin azim. Sungguh ada dalam taukid, ada qad juga. Ini penegasan yang kuat. Laqad sa'alta, sungguh benar-benar, artinya ngoten. Sungguh benar-benar sa'alta, kamu telah mempertanyakan kepadaku an amrin azim, yaitu suatu perkara yang besar. Hati ayat ini Mu'adz bin Jabal tentang firman Allah ini dianggap Rasulullah perkara yang besar. Laqad sa'alta, yang kuning itu, an amrin azim. Kamu mempertanyakan dengan perkara yang besar. Kemudian Allah melanjutkan summa arsala ainai baqiyan. Kemudian arsala, ini kebetulan Rasul. Arsala itu artinya meneteskan. Ainaihi, kedua matanya. Kemudian Rasulullah meneteskan kedua matanya. Rasulullah diam. Setelah menjelaskan pada Mu'adz bin Jabal tadi, Rasulullah diam dan menangis. Bagian yaitu menangis.
Summa qala, kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, yuksharu asyaratu asnaf min ummati astatan. Akan dibangkitkan dalam 10 asnaf golongan. Berarti nanti di padang mahsyar itu dibangkitkan menjadi 10 golongan. Min ummati, dari umatku, dari umat Nabi maksudnya. Astatan yaitu berkelompok-kelompok. Qad mayyazahumullahu ta'ala, sungguh mayyazahumullahu ta'ala, artinya ini apa ya? Menseleksi, menyortir. Kalau kan bagian sortir, kalau artinya menyortir maunya. Kalau bagian sortir soalnya yang di pabrik. Nanti sungguh Allah akan menyeleksi, Allah akan menyortir min jamaatil muslimin, dari jamaah muslim. Jamaah muslim di dewekno. Sing 10 kelompok ini dewe-dewe. Jamaah muslim mudah-mudahan termasuk kita. Amin. Mudah-mudahan termasuk kita ini dari jamaah muslim. Di dewekno jamaah muslim supaya gak campur. Wa baddala suwarahum, dan Allah mengganti suwarahum, wajah mereka. Yang 10 maksudnya yang diganti, bukan jamaah muslim. Apa selanjutnya? Fa amal ladzina ala suratil qiradah. Adapun orang-orang yang diganti wajahnya yaitu orang-orang yang diganti menjadi al-qiradah, monyet. Ati-enten meniku ngene padang mahsyar, orang itu wajahnya diganti seperti monyet. Naudzubillah min dzalik. Siapa itu? Falqattatu, orang yang suka mengadu domba. Minan nas, dari masyarakat. Masyarakat itu diadu domba. Gak usah dijelaskan diadu domba, kalau apa kan paham ya. Kepingin jelas ya, enten lagu ni Roma Irama, adu domba nih. Lagu ni Roma Irama nih. Ya ini an-namam, sama an-namam ini gue adu domba. Ini golongan yang pertama, diganti menjadi al-qirata, yaitu monyet. Dan kelompok yang kedua, golongan yang kedua yaitu wa amal ladzina ala suratil khanazir. Dan Allah akan mengganti orang-orang tadi yaitu suratul khanazir, wajahnya diganti menjadi babi. Khinzir nih gitu. Jamaah khanazir berarti menjadi babi wake, berarti kelompoknya wake, babi tok wajah ini. Sinten itu fa ahlu syutti, orang yang suka melakukan perbuatan dosa. Hati-hati nih. Nanti gini pada mahsyar niku akan diganti menjadi khanazir. Wal harami, senengannya mangan-mangan barang haram. Hati-hati, Allah mengharamkan. Kok senengane wong sing halal ku akeh. Sajane halal iku mek situ. Sing haram niku akeh. Sing halal ku pinten? Halal, sunnah, mubah, makruh, wajib. Niku halal semua. Yang haram ya situ, haram. Wis kan maneh. Lung sing akeh sing halal lho apa sing haram dipangan niku. Sing halal iku akeh. Sampeyan ngomongane panganan makruh kayak bawang merah kan makruh kan. Itu halal sampeyan makan. Lah apa sampeyan mangan babi wis jelas-jelas haram. Mangan bangke. Mangan sembelihan di pura-pura apa itu? Kono mriko mulai diadakno maneh ya. Niku haram. Hati-hati niku. Sing halal akeh lho. Sampeyan dolek sing haram. Wal maksi, nah ini hadis Nabi. Wal maksi, hati-hati, pemungut pajak. La yadkhulul jannata shahibun maksi. Tidak akan masuk surga pemungut pajak. Loh, hadis Nabi lho. Iki sik ditakwil maneh apa iku duduk pajak iku. Duduk pajak iku yang dimaksud. Padahal Imam Nawawi ini dijelaskan tadi, Imam Nawawi menjelaskan uang itu nek ganti ini hak pemerintah. Niku lempun termasuk niku kufur. Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar kan nggak salah itu. Dulu kalau nggak ada sih kitab Al-Adhkar saya ini batal. Dulu kok kata telah buatan enten Al-Adhkar niku. Zamane mondok ngene
Darul Falak, kula biyen pondok Darul Falak. Niku dikaji kitab Al-Adhkar, kitab Irsyadul Ibad, niku nate ya dikaji niku. Ngapunten kula nginem riyen nggih. Suarane entek. Hati bon katut-katut nih. Bon katut-katut orang-orang semua seperti itu betul. Karena wala taziru wazratu wizra ukhra. Orang itu tidak akan membebankan dosa kepada yang lain. Terus ditanggung dewi-dewi. Makanya hati-hati dalam berbuat, dalam melangkah, dalam apapun sampean kudu konsisten dalam ketaatan kepada Allah. Jangan ikut-ikutan. Yang benar ngerti nggih ngaji, ngoten maksudnya. Selanjutnya golongan kepitin. Golongan ketiga. Wa amal munakasuna ru'usuhum. Adapun orang yang diganti wajahnya yang ketiga yaitu munakasuna, dibalik ru'usahum, wajah mereka. Hati ndase ngonisor. Wa wujuhahum, dan wajahnya. Ru'usahum, kepala maksudnya. Wa amal munakasuna, dan adapun orang yang dibalik munakasun niku ru'usuhum, kepala mereka. Hati ndase ngene nisor. Sikile ndek ndukur. Wa wujuhum, dan wajahnya. Sinten niku fa akalatur riba. Wong sing senengane mangan riba. Hati-hati niki, ngene Padang Masar ndase ngene nisor. Sekarang ngene kepen kok Padang Masar meneh. Oh, berarti kok riba pian kok donya. Mangan riba, senengane riba iki. Ndase ngene nisor. Padang Masar itu. Makanya Padang Masar itu sangat dahsyat sekali. Mau digampang no, ini Padang Masar itu seworo 1.500 tahun taman dituntut ngene mriku. 1.500 tahun ya. Ini Padang Masar ini ribuan tahun lah. Yang ini Siratul Mustaqim 1.500 tahun. Ini Padang Masar itu soro pun dipikir gampang. Yang selanjutnya yaitu wal umyu, orang itu dalam keadaan buta. Gak ketok, pada biyen niku kok donya iki melek, ketok ini jelas. Dia pada Masar wal umyu, mereka itu buta. Sinten niku mayajuru fil hukmi. Mereka itu mempermainkan fil hukmi, hukum. Senengane mempermainkan hukum. Hukumnya Allah dipermainkan, apa mana hukumnya kapitalis dipermainkan. Ya, hukum-hukum dipermainkan sing salah tadi bener-bener tadi salah. Hati-hati nih, buta meniku ning kono. Sampeyan pun katut-katut. Jangan mempermainkan syariat Allah. Pun macam-macam. Selanjutnya wasumul bukmu. Mereka dalam kondisi bisu dan tuli. Sinten niku? Alladzina yu'jabuna bi'a'malihim, yaitu orang-orang alladzina, orang-orang yang artinya ini isim mausul. Kalau isim mausul pasti ada sila, ada yang dijelaskan mestinya. Yu'jabuna bi'a'malihim, yaitu orang yang membanggakan, takjub, membanggakan amalnya, pahala amalnya, merasa amalnya wis wakeh. Wah, aku wis ngojek nang Allah, wis males aku malah dirosa. Wah, apa dirosa dibakas ngono ae. Paling dibakas kapitalis demokrasi. Aku wis amalku akeh, aku ngaji kok kono amale wakeh. Oleh ngaji kok kono, tapi kene ya melok. Cek oleh akeh maksudnya niku. Ngoten lho. Berarti kita tidak melarang, sampai ngaji dimanapun boleh. Sampai nek ngaji itu ojo dipilih. Sampai buka ngene surat Az-Zumar, surat 39 ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una aksanahu. Alladzina, orang-orang yang yastami'una, ini menggunakan alif sin ta, penekanan. Orang-orang yang benar-benar mencari dengar, artinya ngoten. Benar-benar pengen ngerungokno istama'an niku. Nek sami'an hanya ngerungokno,
Tapi kalau yastami'u itu artinya adalah asalnya istami'u. Niku artinya enten tambahan alif, sin dan ta. Niku menunjukkan niku apa? Wes bener-bener kepingin. Bener-bener kepingin ngrungokno al-qaula, perkataan kiai-kiai atau perkataan ulama-ulama. Apa yang harus diserap? Fayattabi'una aksanahu. Ikuti yang terbaik menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Nek disampaikan itu Al-Quran dan Al-Hadis, sama ikuti. Sama oleh ngaji ning kono, ngaji ning NU, ngaji Muhammadiyah, ngaji ning Hizib, ngaji ning Jamaah Tabligh, sama ikuti semua. Itu perintah. Itu bukan perintah sih, itu pilihan, boleh. Tapi nek wong kepingin pinter, kuwabe diikuti. Pak Nani ngaji ngene Plumpang ya, Pak Nani. Diikuti. Tapi apa? Sampean harus bisa fayattabi'una aksanahu, bisa memilih dan memilah. Mana yang terbaik menurut Al-Qur'an dan hadis. Tapi apa? Ya ngaji ya ini. Nek sampean gak ngaji gak ero iki bener apa salah. Gak ero. Karena sampean sudah merasa sudah benar, merasa sudah berilmu. Ini yang dimaksud. Ini akan menjadi bisu dan tuli. Karena membanggakan dengan ilmu amalnya. Hati-hati nih. Nanti sampean harus giat ngaji di mana-mana. Tiap hari isi dengan kajian, jangan malas. Orang kok males sih? Allah tidak suka orang yang males itu. Orang yang sering beralasan itu Allah tidak suka. Akan dibiarkan oleh Allah. Uang itu paling gak enak itu nek dibiarkan oleh Allah. Tapi nek sampean mengikuti petunjuk Allah, akan ditambahi petunjuk lagi, akan ditambahi petunjuk lagi. Itu pasti. Karena Allah sudah jamin dalam surat Muhammad, walladzina tadau zatahum hudan. Sapa wonge sing mengikuti petunjuk aku dari Allah, sapa wonge sing mengikuti petunjukku zatahum hudan, akan aku tambahi petunjuk lagi. Tapi wong sing gak ngikuti petunjuk pun akan dibiarkan oleh Allah. Wong itu paling rugi nek wis dibiarkan oleh Allah. Wes sampean iki kae sakarep sampean koyo bener. Karena sudah dibiarkan. Terus Allah gak ngereken. Hati-hati nek sampean dalam kondisi dibiarkan oleh Allah apa sampean di dalam kondisi mengikuti Allah. Hati-hati. Contohnya sampean nang Surabaya, Google Map, karo kan, sampean ngikuti petunjuk. Enggak dikai petunjuk mana ya? Itu di dunia. Itu sama manusia, tapi sama Nabi Allah dijamin beres sampean. Gak sampai keliru. Karena Allah yang memberi petunjuk. Tapi ojo males. Wae dirasa budal. Nggih Pak Karmani. Pak Karmani gak budal nek mlebu sore berarti. Lah delok nek ana mlebu sore. Mas Hani barang nih Pak Ati. Pak Ati wis gak linu-linu sana. Pemana dirasa ono kopi ini wisan. Ya. Ono seneke. Kajian santai kan dirasa niku, kajian santai. Kajian apa pelajaran kan ini. Tapi nek sebulan bisa niku jalsa munah ya. Ya, JM. Jalsa niku duduk-duduk munahun niku. Munahun artinya itu santai. Jalsa munah niku artinya duduk-duduk santai. Mesti duduk santai yo ono camilane gak oleh wingi. Ya Pak Karmani. Artinya duduk-duduk santai kok gak oleh mangan sampai nyemil sampai ngopi. Dirosa sama dengan dirosa. Nek gak iku sampean ganti judule. Aja jalsa munah. Apa ngono? Artinya jalsa munah iku duduk-duduk santai. Artinya nyantai. Ya oleh nyemil barang. Karena sampean yang membuat istilah jalsa munah, munahun. Selanjutnya walladzina yamduhuna alsinatahum, yaitu orang-orang yamduhuna memotong sendiri artinya alsinatahum, lidah mereka. Jamak nih.
Kan mereka, berarti lidah wong akeh ngono, dipotong dhewe-dhewe maksudnya. Meneng udah padang pasar, lidah itu menjulur gini. Tuh wow, diinjak-injak masyarakat. Padang pasar kan ruwet uangnya. Padang pasar itu ruwet, kan loh. Itu lidah menjulur waduh, diketok di dedek masyarakatnya. Diketok dewe, menjulur mana, diketok mana. Sinten niku? Fal ulama. Hati-hati ulama, orang yang berilmu. Wal qasasu yang semembal kusos. Wal qasasu mestinya. Wal qasasu yaitu ulama yang memberi tausiah, memberi menceritakan gitu. Alladzina yukhalifu qauluhum wa fi'lahum. Tapi orang ulama ini memberi tausiah berselisih, yukhalifu itu berselisih. Qauluhum perkataan mereka, fi'lahum dengan perbuatannya. Sing diomong ambek sing dilakoni gak padha. Hati-hati. Ini surat apa niku? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kaburat maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau mengatakan apa yang tidak kau lakukan. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ojo ngomong nek kon gak iso nglakoni. Nek ngono aku gak dawa Ustaz. Apa ojo to? Nek aku gak dawa Pak Tamar ngono lho. Kok Ustaz jamak lho. Nek aku gak dawa wis. Ya gak ngono maksudnya iku. Ya tetap dakwah dibarengi dengan perbaikan diri. Ngoten lho. Oh, kalau kena ayat 3 aku ya gak dakwah, gak ngomong mendengar, aku dari pendengar auden. Sampai gak ada pahala ulama maksudnya, gak pahala jariah, gak dapat pahala jariah. Karena orang yang berdakwah itu pahalanya luar biasa. Jadi tetap berdakwah, tapi tetap perbaikan. Itu Allah suka, orang yang memperbaiki diri Allah suka. Ya. Nek sampean gak iso nglakoni kabur maktan indallahi an taqulu ma la tafalun. Allah itu amat besar kebencian Allah. Nek ana wong iso ngomong gak iso nglakoni ku amat besar. Allah itu benci sangat ngono. Selanjutnya wal muqatta'atu aidihim wa arjuluhum. Wa arjulihim mestinya. Wa arjuluhum. Wal muqatta'atu aidihim wa arjuluhum. Dan orang yang dipotong, muqatta'ah, berarti ini pasif majhul. Siapa yang memotong? Malaikat berarti. Oh, malaikat itu memotong aidihim, tangan-tangan mereka, warjulihim, dan kaki mereka. Buntung. Nanti di padang mahsyar itu orang itu dibangkitkan dalam kondisi buntung. Sinten niku? Walladzina yu'dzunal jiron. Yaitu orang-orang yang menyakiti tetangga. Tetangganya gak rukun. Hati-hati nih, buntung nih padang mahsyar meneh. Berarti wong iki buntung, wong biyen senengane gak akur ambek tetangga. Hati-hati nih. Ini sabda Nabi nih, mboten kula. Niki ngene tafsir Al-Qurtubi. Sampeyan lihat sing duwe Al-Qurtubi. Enten niki. Selanjutnya wasuwal musallabuna ala judu'in nar. Wal musallabuna yaitu orang yang akan disalib ala judu'in nar, di atas tiang neraka. Berarti di atas tiang neraka jahanam, di atas tiang neraka jahanam disalib. Mungkin asap itu kaya ngono, disalib go dukure. Ya apa rasane? Sinten niku? Fasu'atu binas ila sultan. Orang yang suka asua itu apa ya? Menyengsarakan gitu. Artinya gitu, gampangane. Orang yang suka menyengsarakan masyarakat, manusia yang lain. Senengane masyarakat itu disengsarano wae. Ila sultan karena ada kedekatan dengan penguasa. Wis kadung tidak penguasa wis masyarakat diwajar. Oh, poe bensin munda. Sembarang jundano.
Padahal bensinnya dewe. Jupuke nek loril bani niku. Diimpor. Alasannya impor. Jupuke nek loril bani. Didol ngene mriki alasan diimpor. Nek tuku diwangel-angel pisan. Kan sengsara sampean ngomong antri kok pem. Kula di barcode. Kula kan jauh wong kok antri. Kula nek tuku ngene niku karep sama mesti kan niku sing apik. Tapi antrine kudu betah. Kan sengsara sampean ya. Karena ada kedekatan penguasa sakarepe dhewe wae aturan. Masyarakat sampai sengsara. Itu bensin lho tuku. Tapi nek Islam tegak bensin itu gak mungkin larang kaya ngoten. Murah. LPG gak tuku sampean LPG, salurno ning kampung-kampung. Iso, jare sapa gak iso? Jepang iso aku tuku mesin lah iso. Kerja sama mbak Jepang aku tuku mesin. Ya apa gak mesin ngene. Jepang niku cuman ngono kebersihan niku nomor 1 kayak percontohan. Orang itu kalau membuang sampah itu beli kresek. Ada kresek hitam, kresek putih, kresek merah. Itu tiap hari beda kresek. Ini pun dibedakno munan. Dekek ngarepe omah pun enten jupoki. Mamane hari Sabtu kresek merah, isinya apa? Oh, sing basah lah mamane. Berarti basah semua. Wabah masyarakat yang berarti kresek dino Sabtu ku abang kabeh. Itu enten mobil yang mengambil berserta petugasnya, boten mobil tok, boten robot, tetap ada petugas. Dijopok dilebokno mobil. Lah ngene mobil iku enten mesin pressing. Sampah mlebu mobil dipres. Kayak tahu langsung. Gak maret-maret yo kene iki dijono langsung gowo nang kono waret cari tutuk dindi. Temen ndelok ya. Walaupun kota Surabaya. Kamu wulu-wulu ndelok kadang-kadang gak enak. Ngliwat ngene. Jangan nyalip yo gak enak. Tapi di Jepang ndak. Masuk mesin press, dipres. Gak mulu-mulu ngoten niku karet-karet. Setelah itu di pembuangan sampah, di bank sampahnya itu dibakar dengan panas 5.000 derajat. Kamen bayangno. Kilin sampean pinten? Kilin kula 200. Tekel mentah jadi mateng. Iku 200. Lah ngene Jepang 5.000 derajat. Apa sing gak kobong ning ngono? Ya udes dadi abu. Lho Jepang itu iso, kan menungso Jepang. Indonesia nek kaya, nek Islam tegak iso sing kaya ngono iku. Wis gak ada kerja sama mbek Jepang gawe dhewe iso. Wong Indonesia yo wong pinter sak donya kok. Gawe kapal pesawat terbang iso. Maka digawe. Wong pinter gak digawe kok Indonesia itu. Senengane sing bodoh-bodoh kamu dibijuki. Indonesia itu cerdasnya luar biasa. Karena apa? Orang Indonesia itu mengkaji Islam. Islam itu penuh kemajuan, betul mundur. Karena Allah yang membimbing. Walladzina tadau zadahum hudan. Allah yang memberi petunjuk. Petunjuk jalan apa ae? Petunjuk teknologi. Allah juga memberikan petunjuk nanti. Kalau orang itu mengikuti petunjuk Allah, Allah akan diberi petunjuk. Jepang kan apa-apa nih kemajuan Jepang. Dan apa-apa nih Indonesia wani apa syariat Islam ditegakno. Allah yang akan menolong. Itu pasti. Nek gak ditegakno gak mungkin ditolong. Sunnatullah ngono. Tunggale Palestina itu gak mungkin Palestina itu merdeka karena syariat Allah tidak dijalankan. Wa inna kasu aimanahum. Jika mereka itu apa jenenge merusak perjanjian mereka. Wa inna kasu aimanahum wa ahdihim, padahal perjanjian sudah perjanjian sepakat. Wa inna kasu aimanahum wa ahdihim. Nomor itu surat At-Taubah niku ayat 12. Bukan ini apa nih surat At-Taubah 12. Itu pasti niku. Nek wong Yahudi ku merusak perjanjian, wa qatilu maka perangi. A'immatal kufur, pemimpin-pemimpin kekufuran itu. Supaya apa? Kita buka ya, mbok salah Al-Quran kok.
Surat 12 ayat 12. Wa inna kasu aymanahum mim ba'di atihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufr innahum la aymana lahum la'allahum yang tahun. Wa inna kasu jika mereka itu merusak perjanjian aymanahum perjanjian mim ba'di sesudah adim perjanjian itu diadakan wa ta'anu dan mereka fi dinikum mensilat-silat atau menyakiti agamamu faqatilu maka perangi mereka. Faqatilu fil amar niki perangi mereka. Aimatal kufur pemimpin kekufuran itu diperangi. Itu perintah. Innahum la aimana lahum. Nek wis ngono iku orang yang merusak perjanjian tadi la'allahum yang tahun. Mereka itu pasti berhenti. Nek zaman gak merangi gak mungkin berhenti. Ini syariat. Selanjutnya ala tuqatiluna qauman nakasu. Apakah kamu memerangi kaum yang merusak perjanjian itu aimanahum wa hammu bi rajul dan mereka itu mengeluarkan rasul, mengusir rasul dan sekarang mengusir umat Islam di Palestina. Wa hum bada'ukum awwal marrah. Mereka yang mesti mendahului yang merusak itu. Mereka yang mendahului menyerang. Nah ini penjelasan Allah. Ataksaunahum. Apakah kamu takut dengan kekuatan-kekuatan Amerika? Ataksaunahum. Allah jelaskan di ayat yang 13. Apakah kamu takut kepada mereka? Memang kuat mereka. Tapi apa? Wallahu ahaqqu an taksyahu. Allah yang lebih kamu takuti daripada mereka. In kuntum mu'minin, jika kalian merasa orang yang beriman. Nah ini yang poinnya yang ke-14. Qatiluhum yu'adzibumullahu bi'aidikum. Perangi mereka. Yu'adzibuhumullahu, Allah akan mengadab mereka aidikum lantaran tanganmu. Nek kon gemel merangi sunatullah, Allah mengadab. Wa yukhzihim, dan Allah menghinakan mereka. Wa yang surkum alaihim, dan Allah akan menolong kalian. Nek wis mari kok perangi, Allah mengadab lantaran tanganmu, Allah menghinakan, Allah menolong kamu. Wa yasfi sudura qaumil mu'minin, dan Allah akan melapangkan dada atau melegakan dada orang-orang beriman. Wis lega wis. Palestina merdeka. Lega. Di ayat selanjutnya wa yudhib ghaidha qulubihim, dan hati kaum muslimin itu apa ya, gak gampang balas dendam. Ya wes, sing wis mau bergabung silakan masuk Islam, dijarno, ndak dibunuh. Sing orang mau bertobat dijarno, wis lega atine karena itu sunatullah. Nek diperangi berarti Allah menolong. Nek gak diperangi gak mungkin menolong. Jenenge diperangi ku ya tentara, ngono lho. Mboten merono go panganan, gak keduren lan jenenge. Nek kejaken duren ya merono. Ya gak mungkin Allah menolong. Allah perintahi waqtilu menerangi kok. Gak nyambung, Joko Sembung naik gojek. Nyambung cek dari Ustaz Haris. Selanjutnya wa amal waladina hum asyadun natnan minal jiyab, yaitu orang-orang yang busuk, lebih busuk daripada bangkai. Artinya nanti di padang mahsyar itu bangkitkan dengan kondisi busuk, lebih busuk daripada bangkai. Sindriku waladina yang yatamatta'una bisyahwat walidzati wa yamna'una haqqullah min amwalihim, yaitu orang-orang yang menikmati yatamatta'una, menikmati bisyahwati dengan syahwatnya, walidati keledatan hartanya. Wes kadung fokus menikmati hartanya. Maksudnya apa? Wa yamna'una haqqullah, dia itu mengabaikan hak-hak Allah min amwalihim, yaitu wong sing gak bayar zakat. Singkatnya ngoten, wong sing gak bayar zakat niku hak Allah, nanti akan baunya busuk di padang mahsyar ini. Singkat mawon ya, bendam sowo. Waladina yalbasunal jalabib, yaitu golongan yang 10 terakhir, yaitu orang-orang yang diberi pakaian
Al-jalabib itu jubah dari neraka. Bisa bayang no, jubah dari neraka, pakaian dari neraka, bahan itu kan rokok. Burung ababil ngelugono kerikil kira wis hancur. Tentara Abraha. Iki baju jubah dari neraka bahane. Sampeyan bayangno ya apa panase? Karena anar itu sifatnya itu panas. Sinten niku fa'alul kibri. Orang yang sombong. Sombong. Bisa menrudi sombong ya apa wis kata jelas no. Wal fakri, orang yang membanggakan diri, bangga dengan dirinya. Wal khuyala, orang yang congkak. Wis itu bahasa mun jelas wis. Kalau jadi jelas no. Pak Adi kon jelas no. Ya, demikian ini sudah slide kedua-dua terakhir. Boleh ditutup ya dengan doa. Ya, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan kepada jamaah semua. Mudah-mudahan ada perubahan di masa yang akan datang. Tetap kita di jalan Allah. Ya bertanya kalau koyo ya diskusi aja lah. Takun koyo iso-iso aja jawab. Wis diskusi kan barangkali ada yang didiskusikan monggo katanya.